Esteban Cambiaso, sang jenderal di tengah kejayaan dan senja Inter Milan. Verona 2014, akhir perjalanan yang sunyi. Peluit panjang baru saja berbunyi di Stadio Marc Antonio Bentegodi, Verona 18 Mei 2014. Skor akhir menunjukkan kekalahan 2-1 bagi Inter Milan melawan Chievo, hasil yang tak mengubah posisi klasemen, namun bermakna pahit bagi seorang veteran di atas lapangan. Cambiaso menutup musim tersebut sebagai seorang bek di era Walter Mazzarri. Di tribun, segelintir Interisti bertepuk tangan menghormati sang cucu, julukan akrab Cambiaso yang tengah mengucap selamat tinggal. Tidak ada pesta meriah, hanya suasana senja karir yang sunyi. Bersama legenda lainnya seperti Javier Zanetti, Walter Samuel, dan Diego Milito, Cambiaso menjalani pertandingan terakhirnya berseragam biru hitam malam itu. Tapi sorot media tetap untuk sang kapten yang akan mengakhiri karirnya. Cambiaso seolah semua lupa padanya. Saya merasa masih bersama para fans, saya masih merasakan kehangatan mereka setiap berjalan di kota. Itulah mengapa saya tidak pernah menulis surat terima kasih, karena saya merasa belum benar-benar pergi, ujar Cambiaso mengungkapkan perasaannya saat itu. Cambiaso percaya bahwa jika Massimo Moratti masih berkuasa, mungkin ia akan ditawari perpanjangan kontrak setidaknya 1 tahun lagi. Saya tidak berharap diberitahu 3 atau 4 bulan sebelumnya, tapi diberitahu sesaat sebelum pertandingan terakhir, itu bukan cara yang pantas setelah 10 tahun saya di klub. Setidaknya beritahu saya seminggu sebelumnya. Suasana di stadion terasa hening meski ribuan orang hadir. Bagi Cambiaso, kekalahan ini bukan sekedar angka di papan skor, melainkan akhir sebuah era. Selama 10 tahun, ia telah menjadi bagian dari denyut nadi Inter Milan, memenangkan trofi demi trofi, berjuang di laga-laga akbar hingga mencapai puncak kejayaan. Kini, di lapangan Verona yang temaram, ia menyadari setiap jengkal rumput yang diinjaknya untuk terakhir kali sebagai pemain Inter. Manajemen baru Inter yang dipimpin seorang kaya raya dari tanah Nusantara membuat keputusan mengejutkan baginya jelang pertandingan terakhir musim itu. Ingatan pun melompat mundur. Dari akhir yang pilu ini memutar kenangan ke masa-masa gemilang yang pernah ia torehkan bersama La Biniamata. Madrid 2010, malam puncak kejayaan. Sorak-sorai puluhan ribu supporter menggema di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid 22 Mei 2010. Di tengah lautan euforia itu, Esteban Cambiaso berdiri dengan senyum tipis namun syarat makna. Inter Milan baru saja menaklukkan Bayern Munchen 2-0 di final Liga Champions, mengakhiri penantian 45 tahun sejak terakhir kali klub ini menjadi juara Eropa. Cambiaso menatap ke arah Kapten Javier Zanetti yang mengangkat trofi si kuping besar tinggi-tinggi ke angkasa. Kilatan cahaya kembang api menerangi malam Madrid. Sementara air mata bahagia membasahi wajah para pemain dan pendukung Inter. Bagi Cambiaso, ini adalah puncak tertinggi dari perjalanan panjang sebuah malam di mana semua kerja keras, pengorbanan, dan dedikasinya terbayar lunas. Dia merayakan gelar Liga Champions di kandang Real Madrid, klub yang tak percaya lagi padanya di tahun 2004. Cambiaso sebenarnya tak sendirian di sana. Banyak orang-orang terluka di skuad Inter saat itu yang Cambiaso dianggap justru menjadi energi besar. Banyak yang membicarakan formasi, banyak yang membicarakan strategi, tapi menurut Cambiaso, rahasia treble bukan itu. Lihat siapa kami, katanya. Samuel dibuang Real Madrid, Lucio ditendang Bayern, Schneider tidak diinginkan Madrid, Eto'o diperlukan hanya sebagai bidak tukar. Milito, Mota, Maicon, pemain yang haus pengakuan. Kami bukan superstar saat itu, kami pria-pria yang punya alasan pribadi untuk membuktikan diri. Dan itulah bahan bakar paling murni dalam sepak bola.
bukan ambisi, tapi luka. Malam itu, Cambiaso bukanlah pencetak gol atau pemain paling disorot kamera, namun perannya begitu vital. Sang jenderal lini tengah yang menjadi penyeimbang tim sepanjang musim ajaib 2009 hingga 2010. Di bawah komando pelatih Jose Mourinho, Inter mengandalkan Cambiaso sebagai otak taktik di lapangan. Pemain yang menghubungkan pertahanan dan serangan. Ketenangannya menguasai bola, kemampuannya membaca permainan dan naluri bertahannya yang luar biasa membuat Inter tangguh menghadapi raksasa Eropa. Selama di Inter, saya memiliki Cambiaso dalam versi terbaiknya. Gelandang fenomenal, kuat, stabil, dan matang. Kenang Mourinho kemudian. Ucapan itu bukan tanpa alasan. Di usia 29 tahun, Cambiaso berada di puncak karir dan tampil gemilang di setiap laga krusial. Ingatan melayang ke beberapa bulan sebelum malam final di Madrid, laga semifinal melawan Barcelona. Inter sudah unggul agregat, namun di leg kedua di Camp Nou, mereka harus bermain dengan 10 orang sejak menit 28. Dalam situasi genting itu, Cambiaso tampil bak prajurit yang tak kenal lelah. Ia mundur jauh membantu barisan pertahanan, mematahkan serangan demi serangan Barcelona yang dipimpin Lionel Messi dan kawan-kawan. Setiap tackle bersih dan blok krusial yang dilakukan Cambiaso seolah memberikan napas tambahan bagi Inter. Meskipun Inter kalah 0-1 malam itu, mereka bertahan dan lolos ke final agregat 3-2, sebuah kekalahan termanis dalam sejarah klub. Cambiaso dengan kaos bernomor 19 basah kuyup oleh keringat, memeluk rekan-rekannya erat usai laga, tergeletak di tengah lapangan dan terseduh-seduh mengusap air mata perjuangannya selama 90 menit. Ia tahu final sudah di depan mata. Kembali teringat pula laga 16 besar melawan Chelsea pada Februari 2010 di San Siro. Inter berhadapan dengan tim kuat Inggris tersebut. Skor sempat imbang 1-1 sebelum sebuah momen ajaib dari Cambiaso terjadi. Mendapat bola liar di luar kotak penalti, ia melepaskan tembakan keras. Bola membentur bek lawan, kembali ke kakinya, lalu tanpa ragu Cambiaso mengirim tendangan kedua yang menyusur tanah merobek pojok gawang The Blues. Gol itu memastikan kemenangan 2-1 untuk Inter dan menjadi bekal penting sebelum leg kedua. Malam itu, San Siro bergemuruh meneriakan nama Cambiaso. Golnya mungkin tampak sederhana, tetapi maknanya luar biasa. Inter melaju terus dan akhirnya tak terbendung hingga menjadi kampiun Eropa. Di musim 2009-2010 tersebut, Cambiaso dan rekan-rekan mencapai treble winners, meraih 3 gelar dalam satu musim. Serie A, Coppa Italia, dan Liga Champion. Cambiaso tampil dalam 46 pertandingan di semua ajang musim itu, menjadi roh lini tengah tim. Tak ada statistik mencolok yang diperlukan untuk mengukur kontribusinya. Awal mula 2004, datangnya sang cucu. Flashing back 10 tahun lebih awal, ingatan membawa kita ke musim panas 2004. Seorang pemuda Argentina berusia 23 tahun mendarat di kota Milan dengan tekad mengukir sejarah baru. Esteban Matias Cambiaso tiba di Inter Milan secara gratis setelah kontraknya dengan Real Madrid habis. Cambiaso tak dianggap lagi proyek besar di skuad Galacticos. Namun Roberto Mancini menerimanya dengan terbuka dan siap memberikan ruang kepadanya. Tak banyak yang menduga bahwa rekrutan tanpa biaya ini kelak menjadi salah satu fondasi penting kejayaan Inter. Pada Agustus 2004, Cambiaso menjalani debutnya berseragam nerazzurri. Ia segera dipasang sebagai gelandang bertahan berdampingan dengan kompatriot seniornya Joan Sebastian Veron. Sejak pertandingan awal,
Terlihat jelas bahwa cucu julukan yang didapatnya sejak kecil memiliki kecerdasan dan ketenangan di atas rata-rata. Musim pertamanya 2004 hingga 2005 langsung berbuah manis. Cambiaso ikut membantu Inter meraih trofi Coppa Italia 2005, gelar mayor pertama klub sejak beberapa tahun paceklik. Pada partai final leg kedua Coppa Italia 2006 setahun kemudian, Cambiaso mencetak gol indah ke gawang AS Roma. Gol pembuka dalam kemenangan 3-1 yang memastikan Inter juara. Gol itu lahir dari sepakan voli keras Cambiaso di Giuseppe Meazza, memperlihatkan bahwa walau perannya lebih banyak bertahan, ia pun mampu menghadirkan magis di depan gawang lawan. Para tifosi bersorak menyambut golnya, menyadari bahwa Inter punya gelandang pekerja keras yang juga dapat diandalkan mencetak gol penting. Seiring berjalannya waktu, Cambiaso kian mengukuhkan diri sebagai pemain inti. Era Roberto Mancini 2004 hingga 2008 menjadi panggung bagi Cambiaso untuk menunjukkan konsistensi luar biasa. Inter meraih Scudetto demi Scudetto, termasuk gelar Serie A 2005-2006 yang diberikan pasca skandal Calciopoli, disusul Scudetto 2006-2007, 2007-2008 dan 2008-2009 secara dominan. Di tengah skuad bertabur bintang saat itu, Cambiaso bukanlah figur yang mencari sorotan. Ia lebih sering bekerja di balik layar, menyapu serangan lawan dan mendistribusikan bola dengan sederhana namun efektif. Namun bagi rekan setim dan pelatih, peran Cambiaso tak tergantikan. Ia adalah jenderal sunyi yang menentukan ritme permainan. Beberapa momen emas tercipta di tahun-tahun awal itu. Desember 2007, Inter tertinggal 0-1 dalam Derby della Madonnina melawan AC Milan. Cambiaso muncul sebagai pahlawan dengan mencetak gol penentu kemenangan 2-1 lewat sebuah tembakan mendatar dari luar kotak penalti. Momen itu menegaskan statusnya sebagai pemain untuk laga besar, selalu siap menjawab tantangan di saat genting. Pada akhir dekade 2000-an, Cambiaso telah menjelma legenda hidup Inter Milan. Statistiknya mengesankan, total 431 kali membela Inter dengan torehan 51 gol dan 33 assist selama 10 musim pengabdian. Ia menjadi pemain Argentina dengan penampilan terbanyak kedua sepanjang sejarah Inter, hanya kalah dari sang kapten abadi Javier Zanetti. Trofi yang dikumpulkannya pun menumpuk, 5 gelar Serie A, 4 Coppa Italia, 4 Piala Super Italia, dan puncaknya Liga Champions 2010 serta Piala Dunia Antar Klub 2010. Dari pemain yang datang tanpa banyak diberitakan pada 2004, Cambiaso bertransformasi menjadi salah satu pilar era keemasan Inter Milan. Sang jenderal lapangan dan taktik yang tak tergantikan. Secara taktik, kehadiran Cambiaso ibarat poros yang membuat roda permainan Inter berputar mulus. Posturnya mungkin tidak tinggi besar, hanya 177 cm. Kecepatan larinya pun bukan yang paling kencang. Namun kecerdasan positioning dan visi bermainnya luar biasa. Ia pandai berada di tempat yang tepat untuk memotong serangan lawan, sekaligus cepat mengambil keputusan untuk mengalirkan bola ke depan. Pada formasi favorit Inter, baik itu 4-4-2 era Mancini atau 4-2-3-1 era Mourinho, Cambiaso seringkali berperan sebagai regista, pengatur serangan dari area tengah sendiri yang memulai transisi dari bertahan ke menyerang. Ia juga tak segan membantu lini belakang. Tak terhitung berapa kali Cambiaso turun mendampingi bek tengah untuk mematikan pergerakan penyerang lawan, terutama di laga-laga Eropa yang ketat.
para rekan dan pelatih sangat mempercayainya. Selain pujian Mourinho yang menganggapnya fenomenal, Roberto Mancini pun selalu menjadikan Cambiaso pilihan utama di lini tengah selama masa kepelatihannya. Bagi para pemain belakang Inter, memiliki Cambiaso di depan mereka bak memiliki extra back yang siap menutup celah. Bagi penyerang, kehadiran Cambiaso berarti suplai bola dan perlindungan ketika tim kehilangan penguasaan bola. Bahkan Javier Zanetti, kapten legendaris Inter, kerap disebut memiliki saudara di lini tengah, yakni Cambiaso, karena keduanya sama-sama pekerja keras, disiplin, dan selalu memberikan 100% di lapangan. Cambiaso juga menunjukkan loyalitas dan jiwa kepemimpinan. Meskipun bukan kapten utama, ia kerap menjadi kapten kedua setelah Zanetti. Di ruang ganti, sosoknya dihormati sebagai pemimpin dengan caranya sendiri. Tenang, memberi contoh, dan angkat bicara hanya saat diperlukan. Pengaruhnya terhadap tim begitu besar, hingga banyak pemain muda yang datang ke Inter menimba ilmu darinya. Selama masa sulit pun, misalnya saat Inter terseok selepas era treble, Cambiaso tetap berdiri tegak memimpin barisan tengah. Ia tidak pergi meninggalkan klub ketika badai menerpa performa tim. Sebaliknya, ia bertahan hingga kontraknya habis pada 2014. Membantu transisi tim di bawah kepemilikan baru Erick Thohir yang fokus peremajaan skuad. Keputusan manajemen untuk tidak memperpanjang kontraknya mungkin kontroversial bagi fans. Tapi Cambiaso menerimanya dengan lapang dada sebagai bagian dari siklus sepak bola. Senja di Inter dan perpisahan emosional. Setelah satu dekade mengabdi, kebersamaan Cambiaso dengan Inter berakhir secara sunyi pada musim panas 2014. Kontraknya habis pada Juni 2014 dan mengejutkan banyak pihak. Manajemen Inter memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak sang gelandang. Keputusan ini datang di era kepemimpinan presiden baru, Erick Thohir, yang berencana meremajakan skuad dan memulai siklus baru. Cambiaso sendiri mengaku terkejut dan merasa belum sepenuhnya siap meninggalkan Inter pada saat itu. Ia mengungkapkan bahwa dirinya baru diberitahu tentang tidak adanya perpanjangan kontrak sehari sebelum laga terakhir musim 2013-2014 melawan Chievo. Hal ini disesalkannya karena setelah 10 tahun pengabdian, ia berharap mendapat kejelasan lebih awal agar bisa berpamitan dengan layak kepada klub dan tifosi. Tidak ada laga perpisahan khusus atau seremoni megah di Giuseppe Meazza untuk Cambiaso. Ia meninggalkan klub secara sederhana, bahkan tanpa sempat menulis surat terbuka perpisahan. Saya merasa masih bersama para fans. Saya masih merasakan kehangatan mereka setiap berjalan di kota. Itulah mengapa saya tidak pernah menulis surat terima kasih. Karena saya merasa belum benar-benar pergi. Ujarnya mengungkapkan perasaannya saat itu. Cambiaso percaya bahwa jika Massimo Moratti, presiden Inter sebelumnya, masih berkuasa, mungkin ia akan ditawari perpanjangan kontrak setidaknya 1 tahun lagi. Bagaimanapun, realitas sepak bola berkata lain. Kepergian Cambiaso dengan cara yang relatif senyap ini kontras dengan kiprah gemilangnya selama bertahun-tahun. Banyak pendukung Inter yang menyayangkan mengapa sosok kunci tim peraih treble tidak dilepas dengan upacara perpisahan sepadan. Meski demikian, di mata fans Inter, Cambiaso tetaplah legenda. Tahun-tahun setelahnya, penghargaan terhadap Cambiaso datang juga. Pada 2020, ia diabadikan dalam Inter Milan Hall of Fame, mengukuhkan statusnya di jajaran ikon klub. Perpisahan Cambiaso dengan Inter Milan menandai akhir dari 1 dekade pengabdian. 10 tahun, 431 pertandingan, 51 gol, 15 trofi utama, angka-angka yang menceritakan betapa besar kontribusinya. Namun warisan sejatinya tak bisa diukur statistik semata. Namun bagi Interisti,
Nama Esteban Cucu Cambiaso melekat sebagai simbol era keemasan klub di pertengahan 2000-an. Ia adalah representasi pemain yang bekerja dalam diam namun memberikan dampak luar biasa. Sosok pria berkepala plontos dengan nomor punggung 19 ini akan selalu dikenang saat membicarakan kejayaan Inter. Saat mereka menyapu bersih gelar domestik, saat menaklukkan Eropa, hingga saat-saat sulit yang tetap dilalui dengan kepala tegak. Setelah hengkang dari Inter, Cambiaso masih sempat melanjutkan karir ke Premier League bersama Leicester City dan meraih penghargaan pemain terbaik klub tersebut, lalu menutup karir bermain di Liga Yunani. Namun hati kecilnya selalu tertambat di kota Milano. Saya yakin suatu hari nanti Cambiaso akan punya peran lagi di Inter, kata Direktur Teknik Piero Ausilio saat kepergiannya. Ucapan itu mencerminkan betapa besarnya rasa hormat klub kepada sang pemain. Kelak, entah sebagai pelatih, direktur, atau duta, Cambiaso dipandang sebagai bagian dari keluarga Inter selamanya.